Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan SR Service. Hari ini kedatangan Vario LED dengan keluhan nggak ada tenaganya atau tenaga ngepos, dan motor ini katanya sudah dibawa ke bengkel dan penyakitnya masih juga belum sembuh, dan di bawah sini disuruh untuk benahin karena keluhannya itu ada 3. 1, kurang bertenaga dan waktu start kadang-kadang susah, dan yang ketiga itu kalau dibuat jalan itu bunyi gredeg. Nah, langsung saja kita nyalakan untuk lihat kondisi mesinnya apakah benar. Waktu nyala pertama normal, untuk RPM-nya tinggi dulu, setelah itu baru stasioner, dan kita coba untuk gas. Dan ini kadang-kadang sering mati sendiri waktu dibuat jalan. Jadi langsung saja kita cek untuk melihat kondisi data ECU-nya apakah benar yang dikeluhkan itu sesuai. Langsung saja, lama-lama kita cek untuk di bagian ECU-nya atau kita scan dulu. Kita bongkar di bagian akinya. Kita tancapkan kabel scan-nya. Kita kontak, kita lihat datanya. Melihat informasi ECU terbaca, tampilan data terbaca, membaca kode kerusakannya dulu. DTC tidak ada kerusakan, oke. Sejarah kerusakan tidak ada, oke. Jadi langsung melihat setelan datanya, kita nyalakan mesinnya. Dan ini untuk bukaan gas di 0,566. Kita lihat durasi semprotan injektornya dulu waktu stasioner, dan durasi waktu stasioner itu injektor di 3, dan RPM masih rendah. Kita setel dulu untuk RPM-nya, melihat apakah ini RPM-nya normal. Dan untuk sensor O2-nya berjalan. Kita matikan dulu karena waktu penyetelan susah, kita setel dari dalam jok. Setelah pembukaan jok, kita nyalakan lagi. Kita lihat diagnosanya lagi. Oh, keliru. Kita nyalakan mesin dan kita setel RPM-nya karena terlalu rendah. Kita setel di 1500, 1400 sampai 1500. Dan untuk kondisi RPM ini
kelihatan. Nah, untuk RPM nya di 1500 naik menjadi 1600. Untuk injektor sudah sesuai, tapi ini yang masalah di bukaan gas di 0,5 kita akan setel, bongkar untuk setel di 0,4. Untuk sensor O2 membaca, untuk altitude juga membaca, kita geber. Jadi ini motor waktu di scan keadaannya masih normal, hanya di bagian bukaan gasnya saja. Nanti kita akan setel atau kita bongkar sekalian. Dan ini pun juga katanya sudah dibawa ke bengkel, tapi penyakitnya masih juga belum sembuh. Kita sampai di sini dulu untuk melihat data scan-nya. Setelah itu kita coba tes jalan, apa masih ada kendala. Kalau ada kendala langsung kita bongkar. Kita kembali. Setelah saya coba jalan, tarikannya masih berat, jadi langsung saja kita bongkar. Jadi kita bongkar untuk bagian throttle bodinya. Kita lepas untuk dilihat kondisinya. Katanya ini habis servis. Dan melihat untuk tempat bautnya ini kok belum luka. Jadi mungkin pembongkaran hanya di ini, pemberian cantolan untuk meringankan gasnya. Untuk pembongkaran throttle bodinya kita bongkar semua untuk cek ulang. Dan ini kelihatannya masih utuh, belum kebongkar. Karena ini segel dari pabrikannya putus. Untuk TPS-nya sudah dibongkar, dan untuk injektornya pun sudah dibongkar, hanya di bagian ISC-nya, tapi tetap kita bongkar semuanya. Jadi untuk bagian throttle body sudah saya bersihkan semuanya. Lanjut pemasangan. Karena throttle bodinya pun kotor, jadi pembersihannya memang sudah dibongkar, tapi pembersihannya kurang bersih sedikit, masih ada kerak-kerak yang menempel. Pemasangan setelan angin. Sensor ISC. Kita kembalikan pada posisi semula karena ini masih ada tandanya kuning.
sensor TPS. Ini nanti penyetelnya dengan menggunakan scan karena nilainya biar pas. Lanjut pemasangan ke motornya atau ke mesinnya. Throttle body sudah terpasang, kita tinggal pasang soket-soketnya. Setelah terpasang, kita coba langsung penyetelan untuk TPS-nya dengan scan. Kita tancapkan scan, lalu kita kontak untuk melihat posisi TPS-nya. Ini bukaan gas di posisi 0,64. Jadi kita putar. Kita cek dulu ya. Untuk TPS-nya, karena sudah saya geser-geser mentok di 0,5, jadi ini nggak bisa dirubah lagi, mentok yang paling terendah di 0,5 sekian. Setelah saya kunci untuk TPS-nya, kita bunyikan mesinnya. Dan di sini RPM rendah, jadi kita setel untuk RPM-nya. Kita tinggikan sampai 1500. Sebelum melanjutkan penyetelan lagi, langsung kita lihat dulu untuk data yang lainnya. Untuk sensor udahnya membaca altitude, kita geser. Membaca di 1400. Langsung saja kita reset. Yes, matikan kontak off sampai 10 detik, matikan. Kita nyalakan lagi dan kita lihat datanya setelah di reset. Membaca tampilan data. Kita putar-putar untuk posisi throttle bodinya.
apakah putus di tengah jalan. Nggak ada, jadi kita hidupkan lagi. Untuk mode 1 ini akan berubah dengan sendirinya menyesuaikan kondisi mesin, jadi nggak harus ini ketinggian, ini keborosan, tapi yang penting ini durasi semprotan BBM nya pada waktu RPM di 1400-1500 itu di 2, sekian, nggak sampai 3, itu di titik aman. Dan ini mesin sudah responsif untuk tarikan gasnya, jadi langsung kita coba jalan dulu. Alhamdulillah untuk tarikannya sudah sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk penanganan Vario 125 lidi ini telah selesai. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.